Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hebat anak kelas 6? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tak kurang suatu apapun. Baiklah anak-anak hebat kelas 6, ada baiknya sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kalian mempersiapkan terlebih dahulu buku-buku, mandi, membersihkan badan, sholat duha, zikir pagi, dan aktivitas baik lainnya. Anak-anak hebat, materi pada pagi hari ini Ustadzah akan menyampaikan tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4, persatuan dalam perbedaan yang akan disampaikan oleh Ustadzah Nur Hasanah. Apakah kalian siap? Fighting! Mari kita mulai. Anak-anak hebat, dalam materi hari ini kita akan belajar menyimpulkan teks informasi. Bagaimanakah cara menyimpulkan teks bacaan? Yang pertama, kalian harus menentukan tema yang ada dalam paragraf. Yang kedua, tentukan ide pokok yang terdapat dalam setiap paragraf. Yang ketiga, temukan informasi penting dari setiap paragraf. Yang keempat, rangkai ide pokok dan informasi penting tersebut menjadi sebuah teks singkat. Teks inilah yang disebut sebagai simpulan. Kalian pasti bisa karena kalian adalah anak-anak hebat. Materi berikutnya yaitu cara membuat kalimat. Bagaimanakah cara membuat kalimat yang benar? Yang pertama, kita harus memperhatikan apa itu kalimat dan bagaimana bentuknya. Kalimat harus terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kemudian, kalimat harus diakhiri dengan tanda baca, baik itu titik, koma, maupun tanda seru. Yang kedua, kalimat harus sistematis, artinya sesuai dengan urutan SPOK. Yang ketiga, kalimat tidak boros kata dan tidak bertele-tele. Dan yang keempat, kalimat yang baik dan benar adalah kalimat yang tidak multitafsir. Artinya, pesan yang ingin kita sampaikan akan langsung dipahami oleh pembaca. Nah, jadi anak-anak, kalau kita membuat kalimat harus sesuai dengan EYD dan tidak bertele-tele kalimatnya. Yang berikutnya, cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ada semut. Semut memiliki antena, mengeluarkan bau atau cairan, hidup berkoloni atau berkelompok untuk mencari makanan. Fungsi antena pada semut adalah untuk beradaptasi dengan sesamanya. Yang kedua, ada bunglon. Bunglon memiliki kemampuan merubah warna tubuh atau yang disebut dengan mimikri. Jadi, jika ada pertanyaan, apakah mimikri? Mimikri adalah kemampuan untuk merubah tubuhnya. Ciri lain dari bunglon adalah mempunyai ekor yang sangat panjang, memiliki lidah yang sangat panjang, dan mata bunglon mampu berputar hampir 30 derajat. Yang berikutnya ada beruang. Ciri utama dari beruang adalah melakukan hibernasi atau tidur panjang, berburu untuk bertahan hidup dan mempunyai lapisan lemak yang sangat tebal. Dan beruang juga merupakan hewan karnivora ya, atau pemakan daging. Ini adalah gambar gurita. Nah, ciri khusus dari gurita untuk melindungi diri yaitu menyemburkan tinta, melakukan kamuflase atau melakukan penyamaran. Misalkan dia di terumbu karang yang memiliki warna coklat, maka tubuhnya bisa berubah menjadi warna coklat. Atau dengan memutuskan lengan yang sangat beracun. Nah, ciri khusus dari cicak yaitu
melindungi diri dengan cara autotomi. Autotomi adalah memutuskan ekornya. Memiliki telapak kaki dengan sistem perekat, memiliki lidah yang panjang dan lengket. Nah, makanan dari cicak ini adalah serangga. Dan cicak itu pada umumnya bertelur hanya 2. Nah, anak-anak hebat ini adalah sebagian kecil contoh dari hewan yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ada juga walang sangit. Walang sangit itu melindungi diri dengan cara mengeluarkan bau yang sangat busuk atau tidak enak. Ada juga terenggiling. Terenggiling itu apabila melindungi diri, dia bisa menggulungkan badannya. Ada juga landak yang memiliki jarum atau semacam duri di seluruh tubuhnya untuk melindungi diri dari mangsanya. Nah, anak-anak hebat, Bu Guru akan menjelaskan beberapa perundingan perjanjian Indonesia dengan Belanda. Yang pertama ada perundingan Linggarjati. Kalian bisa baca sendiri ya. Isi dari perundingan Linggarjati itu adalah mengakui secara de facto wilayah Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Dan Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang kedua ada perundingan Renville yang isinya Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia. Yang ketiga ada perundingan Romeroyen. Isi perjanjiannya adalah mengenai kesediaan berdamai antara kedua belah pihak, yaitu Indonesia dan Belanda. Dan yang keempat ada perjanjian KMB atau kita sering menyingkatnya dengan Konferensi Meja Bundar yang berisi tentang mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat pada bulan Desember 1949. Para tokoh pejuang Indonesia. Yang pertama ada Amir Syarifuddin, yang kedua ada Sultan Syahrir, yang ketiga ada Muhammad Rum, dan yang keempat ada Muhammad Hatta. Di sini Ustazah akan menjelaskan tentang kepanjangan dari KTN. KTN itu adalah Komisi Tiga Negara. BFO itu adalah sebuah komite yang didirikan oleh Belanda pada tanggal 7 Juli 1948. UNCI adalah United Nations Commission for Indonesia atau komisi lanjutan yang melanjutkan tugas komisi sebelumnya. Alasan mengapa nama perundingan disebut dengan Linggarjati, yaitu karena ditempatkan di Linggarjati, Jawa Tengah. Kalau alasan mengapa dinamakan dengan perundingan Renville, karena para tokoh dan pihak Belanda berunding di kapal perang Renville. Yang ketiga, kenapa dinamai dengan perjanjian Romeroyen? Karena ditandatangani wakil dari Indonesia yang bernama Muhammad Rum. Anak-anak hebat, bagaimanakah cara memahami makna proklamasi kemerdekaan? Proklamasi kemerdekaan itu adalah puncak perjuangan politik sekaligus titik awal perjuangan baru dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Proklamasi merupakan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berlakunya tata hukum nasional dan berakhirnya tata hukum kolonial. Dan makna proklamasi kemerdekaan adalah dimulainya pelaksanaan amanat penderitaan rakyat sekaligus sejarah pemerintah Indonesia. Nah, hal apa sajakah yang bisa kita lakukan dalam memaknai proklamasi kemerdekaan di masa sekarang? Yang pertama, sebagai pelajar kalian harus rajin belajar dan mengerjakan PR. Yang kedua, menghormati orang lain. Yang ketiga, bertoleransi. Yang keempat, menaati peraturan pemerintah. Yang kelima, mendidik diri sendiri untuk senantiasa bersikap jujur dan adil.
Yang kelima, mengutamakan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi. Dan yang berikutnya, menghormati jasa para pahlawan. Contohnya saat upacara 17 Agustus, sikap kita harus khusyuk dan hikmat. Demikianlah anak-anak hebat penjelasan yang Bu Guru dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.